Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka kita melaksanakan pengajian kitab kuning, yaitu kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab fikih, di mana ini dalam rangka kita memperbaiki ibadah kita sesuai syariat. Jadi sebagaimana kita telah membahas terlebih dahulu bahwasanya fikih itu sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijtima' dan qiyas. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama Dakaso akan mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua juga mengajak kita semua untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pekan lalu kita sudah membahas bagaimana syarat-syarat sholat, yaitu kita sudah tuntaskan diantaranya yang menjadi syarat-syarat sholat itu adalah tohara, suci dari hadas dan janabah, kemudian suci badan, menutup bagian badan atau bagian aurat, kemudian mengetahui waktu sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui kefarduan sholat itu sendiri. Itulah yang merupakan syarat-syarat daripada sholat. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih menguatkan, meskipun pada pekan lalu atau pertemuan lalu kita telah membahas salah satu daripada rukun-rukun sholat itu, yaitu niat. Yaitu sekarang ini masuk pada pasal tentang sifat sholat. Faslun fi sifatis sholat, yaitu pasal yang kedua, yaitu tentang sifat sholat. Di antaranya adalah arkanus sholat, yaitu rukun-rukun daripada sholat itu sendiri, yang mana kita sudah bahas. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Nah, jamaah sekalian, sebagaimana kita bahas pekan lalu atau pertemuan lalu, bahwasanya niat itu adalah al-qasdu bil qalbi, yaitu ada kesengajaan. Memang kita sengaja untuk melakukannya melalui dengan di dalam kita lakukan dalam hati saja. Itu dimaksud dengan niat. Jadi kita memang sengaja untuk sholat. Nah, tetapi sengaja sholat itu tidak cukup, harus diikuti dengan ta'yin, yaitu pernyataan jenis sholat yang mana, apa kita lakukan, apakah itu fardukah, kalaupun fardunya fardu apa, apakah itu zuhur kah, isya, maghrib, dan sebagainya. Kemudian tentukan juga bila rakaatku, disebutkan. Makanya diajarkan dalam lafaz itu, misalnya kita lakukan sholat maghrib, kita lafazkan usalli fardol maghribi. Jadi kita melakukan sholat fardu maghrib. Kenapa sebutkan fardunya? Ada juga sunatnya maghrib. Yang disebut dengan rawatib ini, wara qabliyah, wara ba'diyah, zuhur qabliyah, ba'diyah, dan sebagainya, gitu kan, sunnah. Ini fardu. Makanya usalli fardhu zuhri,
arba'a, arba rakaatin, disebutkan juga, ditentukan juga bahwa kita ini sholat fardu zuhur rakaat. Nah, ditentukan juga apakah itu adaankah atau qadaankah. Makanya adaan lillahi ta'ala, berarti kita lakukan tunai, bukan sholat qada, gitu kan? Lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati. Kalau kita sebagai makmum, tentukan juga bahwa kita makmuman. Kalau kita imam, imaman. Itu namanya ta'yin. Jadi ada pernyataan jenis, atau kita jelaskan juga. Selain kita memang niat untuk sholat, kita tentukan sholat apa ini, berapa rakaat ini, akan gitu. Dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan adaankah atau dalam keadaan qadaankah? Ya, dalam keadaan makmumkah atau dalam keadaan imamkah, dan seterusnya disebutkan. Namanya ta'yin. Nah, jadi wahiyal qasdu. Jadi memang ada kesengajaan, memang sengaja dilakukan itu di dalam hati, bil qalbi. Sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyat. Nah, karena itu dikatakan fala yakfi niyatu fardil waqti. Belumlah cukup hanya niat menunaikan kefarduan waktu secara umum tanpa pernyataan jenis salatnya itu tadi. Jadi belum cukup kalau saya mau sholat fardu, belum cukup. Tentukan fardu apa? Tentukan bahwa sholat fardu zuhur, sholat fardu maghrib, dan sebagainya. Iya. Belum takbirnya nanti. Nah, ya kalau misalnya sholat mayit gitu kan, arba'at takbiratin. Ya. Oke. Walau kanat as-salatul maf'ulatu naflan ghaira mutlaqin. Nah, ini. Jika salatnya adalah salat sunnah, ya, yang bukan mutlak. Ini as-salatul maf'ulatu naflan, salat tambahan ghairu mutlak. Nafilan itu dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai salat tambahan itu. Tapi yang dimaksud adalah gairu mutlak. Ada salat mutlak, salat mutlak. Salat mutlak dan gairu salat mutlak. Yang salat mutlak nanti dijelaskan. Jadi apa yang maksudnya ini, yang dimaksud dengan bukannya mutlak itu adalah seperti karrawatibi wasunnatil muakkatati auzatis sababi. Ini. Jadi yang dimaksud dengan yang bukan mutlak itu adalah seperti sholat, ya, karrawatib, sholat rawatib itu nih, yang ditentukan dengan waktu, artinya yang memang sudah ditentukan waktunya atau sebabnya, itu auzatis sababi, itu namanya sholat gairu mutlak. Sementara sholat sunat mutlak itu dapat diterangkan namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu adalah sholat yang tidak ditentukan waktunya, kapan saja kita mau, kecuali karena memang ada dikatakan itu tidak ada sholat sunat itu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh sampai nanti suruk gitu. Jadi mulai sholat wasir sampai asar berarti ada sampai sunat liya sampai maghrib. Tapi selain itu, apalagi malam hari itu tidak ada batasan, Pak. Ada namanya sholat sunat mutlak. Jadi sholat mutlak itu adalah sholat yang dilakukan tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Kalau rawatib kan ada waktunya. Sebelum zuhur, sudah zuhur, yang biasa disebut dengan qobliyatan, ba'diyatan, gitu kan. Kemudian juga tidak terikat dengan sebab augum ini. Ya sholat saja, dalam rangka dekat kepada Allah saja, tidak sebabnya. Rawang kecil itu sambil lalu nih. Ya, yang penting kita gunakan bahwa itu adalah kita lakukan usalli sunnata lillahi ta'ala, cukup. Mata sambil sunnah rumah. Karena itu Allahu Akbar 2 rakaat misalnya.
Atau kalau misalnya mau ditambahkan lagi, misalnya usalli sunnata mutlakun, ya, mutlakan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya cukup menggunakan usalli sunnata lillahi ta'ala sudah cukup. Itu sebenarnya sudah salat mutlak gitu. Misalnya atau rakaat ini sebagaimana tadi ta'yin, ada tujuannya apa. Kemudian juga tidak terikat dengan jumlah rakaat. 1 rakaat pun boleh. 2 rakaat lebih bagus. 4 rakaat. Mau langsung 4 rakaat tanpa tahiyat awal boleh. 1 kali tahiyat saja 4 rakaat boleh. Itu. Maka disebut dengan sunat mutlak. Pernah dengar istilah itu? Ya? Nah, makanya ada namanya sambil sunat ke sambil sunat mutlak karena. Nah, itu tadi tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan rakaat, dan tidak terikat dengan sebabnya apa. Nah, lain pun ini pasti hajat kombi, tahajud kombi kan ada para penyebab nanti. Nah, akhirnya tidak. Yang penting kita niatnya lillahi ta'ala saja. Sambil sunnah lillahi ta'ala karena Allah saja, itu aja namanya. Maka disebut dengan sambil mutlak. Nah, sementara yang dimaksud adalah gairu mutlak ini tadi rawatib dan sebagainya itu. Nah, wajib disandarkan sesuatu yang ditentukannya. Misalnya sholat sunat zuhur, maka harus disebutkan apakah itu qabliyah ataupun ba'diyah, harus disebutkan, ditentukan. Karena memang dia ada waktunya. Nah, makanya dia harus diikuti dengan ta'yin. Ya, harus diikuti dengan ta'yin. Ada penjelasan sholat itu. Sekalipun sampai sunnah lagi kita lakukan adalah sampai qabliyah, padahal boleh kita lakukan setelah sampai zuhur. Ini dikatakan sini, fayajibu fiha ta'yinu bil idafati ila ma yu'ayyinuha kasunnati zuhri sampai zuhur, sunnah zuhur qabliyah awil ba'diyati wa illam yuakhiru qabliyatu. Ya, jadi meskipun salat itu adalah salat qabliyah, tapi dilakukan setelah zuhur. Misalnya ndai terlambat disempata sampai qabliyah zuhur gini, baru sampai atau sampai patulan kita sampai zuhur. Palandai ni sampai qabliyah loa dilakukan setelah zuhur itu sendiri. Paham penting ini? Loa dilakukan setelah zuhur, tapi niatnya adalah qabliyah. Berarti nanti sampai itu rakaat nih. Kita sambil dulu qabliyah dulu, niatkan, baru nanti setelah itu kita niatkan lagi untuk melakukan setelah ba'diyah namanya. Dia bre. Yang penting kita tentukan bahwa yang kita lakukan adalah sampai sunnah zuhur, itu statusnya adalah qabliyah meskipun dilakukan setelah sholat zuhur. Kan enggak gitu. Dia pun silakan Ustaz, dia namanya qabliyah kan sebelumnya zuhur. Dia mestinya harus lakukan sebelum zuhur kan? Ya, tapi kan kita tidak dapat, Pak. Makanya boleh saja kita lakukan setelah zuhur, tapi yang penting kita niatkan bahwa sebenarnya itulah sampai sunnah zuhur 2 rakaat yang kita tentukan bahwa itu adalah qabliyah. Itu adalah jatahnya untuk qabliyah. Nanti setelah qabliyah lanjutkan lagi 2 rakaat lagi untuk ba'diyahnya. Iya. Wa misluha kullu salatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha wa ka'idi al-adha awil akbari awil fitri awil asgari fala yakfi salatul id. Jadi demikian juga dikatakan di sini wa misluha kullu salatin laha sunnatun, dilakukan pada salat yang mempunyai sunnah qabliyah dan ba'diyah. Itu tadi artinya harus ditentukan ayinnya, ta'yin.
Salat hari raya akbar atau salat Idul Adha, ataupun salat hari raya Idul Fitri atau salat hari raya kecil. Karena itu belum cukup dengan niat, tetapi harus ditentukan ta'yinnya. Ya. Jadi seperti hari raya ini tidak cukup kita bilang usalli sunnata lillahi ta'ala, tidak cukup. Tetapi nasi sampai Idul Fitri tentukan nih bahwa kita melakukan salat Idul Fitri, sunat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat dan sebagainya. Iya. Adaan lillahi ta'ala dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ya harus dibaca sunatnya. Misalnya salat zuhur, usalli sunnata zuhri, usalli sunnata zuhri, rakaataini, ya, qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau misalnya ba'diyahnya disebutkan ini, usalli sunnata zuhri, rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Gitu. Jelas ya? Jadi itu tadi. Jadi harus ditentukan apakah itu qabliyah, ba'diyah, termasuk rakaatnya berapa. Nah, jangan hanya sekedar usalli sunnah saja. Hanya atau sampai rumah mata sembahyang sunnah, Allahu Akbar. Itu tidak cukup kalau solat itu adalah solat memang yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Kecuali tadi yang mutlak. Yang mutlak itu tidak ditentukan. Makanya cukup, kalau yang mutlak itu cukup usalli sunnata lillahi ta'ala, Allahu Akbar, selesai. Karena dia tidak ditentukan waktunya. Karena memang itulah sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya. Saya maksud mutlak tadi itu mutlak. Mutlak itu kapan saja boleh. Kecuali di saat setelah asar dan setelah subuh. Oke. Wal witri. Nah, termasuk juga witir. Witir juga. Sawaul wahidatu wazzaidatu 'alaiha. Jadi salat witir juga itu baik ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih. Wa yakfi niyatul fitri ghairi adadin. Dalam masalah ini cukup dengan niat witir tanpa menyebutkan bilangannya. Ya. Jumlah bilangan yang tidak ditentukan dalam niat adalah dijuruskan disebabkan pada maksud pelaku itu sendiri menurut beberapa tujuan hukum. Jadi dikatakan sini wa yuhmalu ala ma yuriduhu alal aujuhi. Nah, demikian juga witir. Jadi ini juga harus ditentukan. Ya, termasuk juga salat witir baik ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih. Wala yakfi fihi niyatul isya'i auratibatiha. Dalam mengerjakan salat witir, ya, tidak cukup dengan niat sunnah isya atau rawatibnya. Sama tadi itu tidak cukup, jadi harus tentukan. Jadi bahwa ini adalah lakukan salat witir, apakah rakaatan atau salah rakaatin dan seterusnya. Wat tarawih, demikian juga sembahyang tarawih. Wad duha, sembahyang duha. Wakas tisqai, demikian dan juga salat istisqa. Wal kusuf, salat gerhana matahari. Ya, au qamarin. Wa kusufis samsi, gerhana matahari, au qamar ataupun gerhana bulan. Nah, artinya ini juga dibaca, harus ditambahkan ta'yin itu dijelaskan. Kita niatkan bahwa ini adalah salat sunat, apa salatnya? Apakah itu salat sunat duha kah? Apakah salat tarawih kah? Dibaca. Tidak cukup dengan mengucapkan sampai sunam puah.
Jadi harus diniatkan dalam hati itu bahwa kita ini adalah sampai sunnah, jenisnya adalah tarawih, 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, dan seterusnya harus disebutkan. Ya. Amma naflul mutlaku. Nah ini. Adapun mengenai salat sunat mutlak, fala yajib fihi ta'yinu bal yakfi fihi niyatu fi'lis salati kama fi rak'atan tahiyati. Nah, adapun mengenai salat mutlak tadi boleh sintikan kami mengatakan adalah tidak diwajibkan ta'yin itu. Tidak diwajibkan menyebutkan apa tujuannya, karena memang salat mutlak itu kan memang tanpa penyebab dan tidak terikat dengan waktu. Tapi cukup dengan niat mengerjakan salat sunat saja. Sebagaimana halnya dengan 2 rakaat salat tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, dan 2 rakaat istikharah. Demikian pula dengan salat awwabin menurut pendapat guru kami Ibnu Zaid dan Al-Allamah As-Suyuti radhiyallahu an. Jadi itu tadi perbedaannya. Ya, jadi selain salat mutlak atau salat gairu mutlak itu adalah wajib ditambahkan ta'yinnya, apa tujuannya, termasuk rakaatnya, jenis salat apa dan seterusnya. Wallazi khazama bihi saykhuna fi fanawi annahu la budda fiha minat ta'yini kadduha. Adapun menurut apa yang dikuatkan oleh guru kami Ibnu Hajar dalam kitab fatawinya atau fatwa, dikatakan bahwa dalam niat salat awwabin itu wajib ta'yin sebagaimana salat duha. Salat awwabin katanya ini bahwa tetap harus ada ta'yinnya. Wa tajibu niyatu fardin fihi ay fil fardi walau kifayatan au nazran wa in kana nawi sabiyan liyatamayyaza anin nafli. Dalam salat fardu, kembali salat fardu wajib niat fardu sekalipun fardu kifayah ataupun nazar. Ma fardu gini apakah fardu itu kan kalau fardu apa gini? Fardu ain itu gini, masalah fardu gini. Nah, fardu kifayah re mabe. Ya. Yang mana-mana seperti ya fardu kifayah ataupun nazar, dan sekalipun pelakunya adalah anak-anak. Meskipun anak-anak yang melakukannya, agar bisa terpisahkan perbedaan dengan sholat sunnah. Jadi tetap menyebutkan sholat fardunya, bahwa ini adalah sholat fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah, yaitu disebutkan itu, bahwa kita melakukan adalah sholat fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Jangan sampai nanti dianggap, kalau kita tidak baca itu nanti dianggap sholat sunnah. Padahal ini adalah surah fardu. Ka usalli fardal zuhri masalan au fardal jum'ati wa in adraka al imama fi tasahhudiha. Contoh niat, aku niat salat fardu zuhur umpamanya, mereka kehormatan ini, atau salat fardu Jumat sekalipun menemui imamnya ketika sedang bertasahud. Artinya meskipun wa'ura tahiyat akhir ya kita tetap meskipun kan tahiyat akhir tapi tetap kita niatkan kita sholat fardu karena kita ikut imam, jadi kita berstatus sebagai makmum, kita baca sebagai makmum. Itu kelengkatan itu. Maksudnya adalah misalnya kita dalam keadaan main dari taga masbuk dari taga ini palam dari taga berprakata imam, apakah itu sholat maghrib misalnya, kita tetap baca niat itu bahwa kita lakukan sholat maghrib 3 rakaat dalam bentuk fardu
dan juga dalam keadaan kita ini berstatus sebagai makmum gitu. Nah, jadi dijelaskan semua. Itu yang dimaksud dengan ta'yinnya. Wa sunnah fin niyati idafatun ila Allah Ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlasi. Jadi dalam niat disunatkan menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Dasarnya adalah menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya. Di samping itu dengan cara tersebut tampak jelas arti ikhlas. Jadi tetap kita mengucapkan lillahi ta'ala. Apa kita sampai sunnah kah, sampai fardu kah, kita tetap mengucapkan lillahi ta'ala. Punya sampai mutlakan deh. Misalnya kita tidak tentukan nih sampai auge. Ya minimal kita katakan usalli sunnata lillahi ta'ala. Cukup. Saya sholat sunat. Tapi langsung potong saja lillahi ta'ala. Sudah cukup. Jadi tidak cukup kita mengucapkan usalli sunnata Allahu Akbar. Berarti cukup itu. Tapi minimal kita mengucapkan usalli sunnata lillahi ta'ala. Cukup. Tapi itu adalah dengan syarat itu adalah sholat mutlak. Lainnya sholat gairu mutlak. Kalau sholat sunat apa tak? Sholat sunat rawatib disebutkan. Karena tadi kalau sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat yang ada waktunya. Apakah itu dilakukan? Dia kan sepotongnya sholat rawatib itulah sholat sunatnya sholat fardu itu. Makanya niatnya usalli sunnata zuhri, usalli sunnatal maghribi, usalli sunnatal isya'i gitu kan. Dia itu sholat sunatnya isya. Tapi adalah qabliyah, maka kita tentukan apakah dia itu adalah ba'diyah kah ataukah qabliyah kah. Nah, itu dia harus ditentukan itu. Lain halnya sholat yang bukan ini. Misalnya udah ngehmatan ini. Ne ade ku sampai agama naik praktik ade ku sampai auge. Gori isa gini. Ne sampai kabba dia de warantoi. Wa ura misalnya baru jam 10 gini. Ne juga sampai tahajud te pumaru. Ya sudah, lakukan namanya sampai sunat mutlak karena punya niatnya cukup usalli sunnata lillahi ta'ala. Tidak perlu ucapkan berapa rakaat tidak perlu. Tapi dalam pelaksanaannya, mau 1 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 3 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. 4 rakaat, apakah kita mau lakukan 2 kali tasahud? Boleh. 2 rakaat kita naik seperti sholat isya? Boleh. Atau cukup terakhir saja tasahudnya? Boleh. Nah, itu dia. Namanya itu adalah sholat sunat mutlak namanya. Sholat pertama tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan rakaat, dan tidak terikat dengan sebabnya apa. Nah, itu. Maka disebut dengan sholat sunat mutlak. Nah, ini juga wa ta'arrudun li adain au qada'in. Nah, ini disunatkan pula memaparkan apakah itu adalah sholat adaan ataupun sholat qada'an. Ya, artinya kalau yang tadi gairu mutlak, yang bukan mutlak tadi itu. Wala yajibu wa in kana alaihi itatun muasilatun lil mu'dah. Memaparkan itu hukumnya tidak wajib. Sekalipun orang yang mengerjakan sholat masih mempunyai tanggungan sholat fa'id, al-fa'itah, ya, yang sama dengan sholat yang dilakukan. Khilafan lima i'tamadahul azra'iyu. Lain halnya
dengan pendapat yang dipegangi oleh Imam Al-Azra'i. Ya. Jadi maksudnya sini adalah, jadi memaparkan itu hukumnya tidak wajib. Artinya memaparkan qada'an dan adaan tadi itu. Artinya boleh juga tidak gitu. Meskipun dalam gairu mutlak tadi itu. Sekalipun orang yang mengerjakan sholat itu masih mempunyai tanggungan sholat faitah. Ya, faitah. Kemudian wal asahhu sihatul adai biniyatil qada'i wa aksihi an uzira binahwi ghaimin wa illa batalat qata'an litala ubihi. Menurut pendapat yang ashab, ya, bahwa sholat ada, sholat yang tunai itu, sholat langsung itu dengan niat qada atau sebaliknya adalah sah. Ya, jika suasana terhalangi semisal awan, jika tidak terganggu semisalnya awan, ya, maka niat semacam itu tidak sah sebab mempermainkannya. Artinya kalau ada misalnya kita tidak bisa tentukan waktu, kita membaca qada, padahal ini adalah langsung adaan, kan, adaan qadaan. Jadi sekali lagi mata tegas, adaan itu adalah langsung boleh sebenarnya ini. Kalau qadaan itu mengganti. Nah, tetapi karena kita tidak tahu apakah terhalang oleh awan, benar-benar kan tiba-tiba matahari, apakah walu waktu zuhur atau guna sehingga kita mengatakan ini adalah qadaan. Padahal ini sudah masuk waktu adaan mestinya. Waktu zuhur misalnya. Karena qadaan itu bisa dilakukan di luar daripada waktunya. Misalnya sampai zuhur leta bisa dilakukan sebelum waktu zuhur. Sehingga kita niatkan untuk menggunakan qadaan. Ya. Tapi tidak boleh kita artinya kita sudah niatkan qadaan sementara memang sudah masuk waktunya, kecuali kita sudah tunaikan dulu yang adaannya dulu, ya, yang punya waktu ini gitu. Makanya ini dikatakan tadi kalau ada gangguan awan, asar dulu baru lanjut lagi yang qadaannya gitu. Betul. Jadi tidak boleh kita utamakan dulu qada dulu. Namanya qada itu kan waktunya kan bebas sejatinya. Tetapi kalau sudah masuk waktu aslinya, harus tunaikan dulu yang punya waktu dong. Itu maksudnya. Yang mana? Yang qada tadi. Yang qada tadi itu sama, ganti saja qada menjadi adaan, ganti qadaan. Misalnya apa? Asar. Misalnya asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan. Ya. Qadaan lillahi ta'ala. Berarti kita lakukan salat qada itu. Ya. Yang bisa kita bacakan adaan. Ya, itu karena memang kita langsung salat waktu itu memang waktunya. Bukan mengganti. Paham tak? Wa ta'arrudu listiqbalin wa adadi raka'atin lil khuruji min khilafi man aujabat ta'arruda lahuma. Sunat pula menjelaskan atau memaparkan kata-kata menghadap kiblat itu tadi. Kalau sunat pakai kalaupun tidak dibaca tidak apa-apa sebenarnya, tidak masuk. Ya. Dan jumlah rakaatnya atas dasar menghindari ulama yang mewajibkannya. Pala itu tadi, kalau kita dasar pakai gunakan yang ta'yin, itu harus itu supaya jelas sholatnya apa, rakaatnya berapa, menghadap kemana, dalam keadaan apa, apakah itu tunai ataupun mengganti, qada ataupun adaan dan sebagainya. Itu lebih keren itu. Ya, karena itu adalah dikatakan tadi, tidaklah cukup dengan hanya niat bahwa kita sholat, tidak.
Tetapi kita tentukan bahwa kita lakukan adalah sholat fardu. Fardu apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dalam keadaan apa? Adaan. Kemudian dalam bentuk apa? Makmuman ataupun imaman. Karena apa? Karena lillahi ta'ala. Itu baru. Ya. Lu waktu. Nah. Terakhir. Berapa itu? 1 menit. Oke, baik. Jadi, ini. Jika seseorang merasa ragu, dikatakan, sudahkah ia niat dengan sempurna atau belum? Apakah niat sholat zuhur ataukah sholat asar? Maka, jika ia ingat kembali setelah tempo yang cukup lama, menurut ukuran umum, sudah lama menurut ukuran umum, atau sesudah menunaikan satu rukun sholat, sekalipun yang berupa rukun kauli, misalnya, membaca Al-Fatihah, maka batallah sholatnya. Ternyata diingat, nah, oh cara nah ini berarti batal. Ulangi saja. Karena salah. Ingatnya sebelum semua itu, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau sudah semua selesai sholatnya, maka sholatnya tidak batal. Itu saja kesimpulannya. Nah, insya Allah untuk pertemuan besok kita akan lanjut. Rukun yang kedua adalah rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.